Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rahimullah dari kelas 11 TKJC. Saya ingin mempresentasikan komunikasi audio. 1. Cari informasi tentang komunikasi audio. A. Pengertian komunikasi audio. Pengertian audio. Secara umum, audio merupakan salah satu elemen penting yang ikut berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk suara, yaitu suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur di dalam bunyinya. Audio sendiri terbentuk melalui beberapa tahap, antara lain tahap pengambilan, penangkapan suara, sambungan, transmisi, pembawa bunyi, amplifier, dan lain sebagainya. B. Sejarah komunikasi audio. Teknologi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan berkembangnya teknologi pun mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Pada fokus kali ini, bagaimana dampak teknologi terhadap media audio. Perkembangan terhadap media audio sudah mulai sejak abad ke-18. Dalam rentan waktu tahun 18 ribuan sampai dengan tahun 19-an. C. Perangkat-perangkat komunikasi audio. Media komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran, contoh telepon, radio, dan tape recorder. Sistem radio atau gelombang analog audio satu arah dengan jarak jauh. Pada sistem ini bentuk data berupa suara. D. Jenis-jenis komunikasi audio. Komunikasi audio. Audio streaming, jenis audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet. Audio response, suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. 3. Audio oscillator. 4. Audio modem research. Audio visual. Jenis-jenis format komunikasi audio. Format audio. 1. MP3 atau MVG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman Fraun Institute dengan berbasis format MVG. IFF dan IFC. IFF dan IFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh Shift Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan IFF untuk menyimpan data. 5. AIC. AIC Advanced Audio Codecs dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. WMA atau Windows Media Audio dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk codecs untuk lossy compression. Real Audio merupakan sebuah kodek yang dikembangkan oleh Real Network pada tahun 1995. Contoh komunikasi dalam dunia nyata. Cara penyampaian. Komunikasi lisan, termasuk komunikasi verbal yang disampaikan dengan kata-kata diucapkan. Contohnya pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. B. Komunikasi tertulis yang dilakukan melalui tulisan atau komunikasi nonverbal seperti dalam surat menyurat, melalui pos, telegram, simil, email, dan sebagainya. Kelangsungan. Komunikasi langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Contohnya berbicara dengan orang lain tanpa media perantara. Komunikasi tidak langsung yaitu yang dilakukan dengan bantuan alat komunikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi. G. Gambar teknis bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi ini bisa terjadi dari input sampai output. 1. Sumber source. Komponen yang pertama ada sumber source. Sumber ini merupakan alat atau perangkat yang dapat memunculkan data yang dikirim. Contohnya kamu ingin mengirimkan pesan teks, kamu butuh alat untuk membuat pesan teks tersebut, kan? Nah, alat-alat ini bisa berupa komputer, perangkat inputnya seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. 2. Pengirim, transmitter. Transmitter merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Jadi, dalam sistem digital, data itu berbentuk urutan bit 0 dan bit dan 1 kode binary.
Untuk mengolah kode binary ini menjadi sebuah pesan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukan alat yang disebut transmitter. Contohnya seperti komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya. 3. Media media pengiriman, transmission system. Selanjutnya, ada pengiriman media merupakan jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber source ke sistem tujuan destination. Jadi media pengiriman ini berfungsi untuk mengirimkan data dari si pengirim ke penerima pesan. Agar data dapat ditransmisikan dalam media pengiriman, data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke bentuk sinyal. 4. Penerima atau receiver. Penerima receiver merupakan alat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengiriman dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data yang dapat diproses oleh tujuan atau destination. Contoh receiver diantaranya ada komputer, laptop, handphone, telepon, dan lain sebagainya. 5. Tujuan. Destination. Komponen yang terakhir adalah tujuan. Destination berfungsi untuk mengolah data dari penerima receiver. Jadi di sini prosesnya itu sama seperti pada transmitter. Ya, data yang berupa masih kode binary diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Oke, ini alur komunikasi data. Pesan yang ingin dikirim teks gambar tersebut kita melalui digital bitstream, terus ke input informasi, input data, sinyal analog, sinyal ditransmisikan, sinyal analog lagi, terus sinyal diterima, output data, output informasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.